tiada terukur kasih-Mu, dan banyak orang yang berdosa turut memuji nama-Mu. Karena kasih-Mu yang besar di dalam Yesus penebus. Nang rodoton di porbadia uhuriam tinurum manunggul rohana porsea dinasana pinilitu mamudi hodo alani rohaku na imbarui. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Alangkah bahagianya bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian hari ini. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini dari 2 Korintus 4 ayat 6. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan, harta rohani dalam bejana tanah. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian firman Tuhan. Terangnya bercahaya di dalam hati kita. Terangnya bercahaya di dalam hati kita. Ketika firman Tuhan dapat tinggal di dalam hati kita, itu akan menerangi hati kita. Siapa yang melakukan? Yaitu Tuhan sendiri. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Tujuannya supaya kita beroleh terang. Karena dialah sumber terang itu. Kita bukan sumber terang. Tuhanlah sumber terang. Oleh karena itu, kita hanya menerima terang itu. Dan membagikan lagi terang yang kita terima itu kepada orang-orang yang hidupnya masih di dalam kegelapan. Karena kita sudah diterangi, maka kita pun harus berbagi terang itu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadilah garam dan terang dunia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita menyadari bahwa kita hanya menerima dan menyalurkannya, membagikannya kepada orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang ada di sekitar kita, maka tidak ada alasan untuk meninggikan diri di dunia ini. Karena kita hanya karena kemurahannya. Sehingga hati kita terang, kita ada pengenalan, kita ada pengetahuan dikatakan di sini. Pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus, itu semua karena kemurahan Tuhan. Sehingga ketika diperintahkan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, mari kita melaksanakannya dengan caranya Tuhan.
Kalau kita tidak bisa berangkat langsung untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, ada orang-orang yang memerlukan firman Tuhan itu yang memang dekat dengan kita. Ada banyak cara untuk ikut di dalam pemberitaan Injil ke seluruh dunia ini. Berbagi akan terang itu kepada sekitar kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itulah sukacita setiap kita yang percaya kepada Yesus. Ketika kita merasakan terang itu yang akan menerangi jalan kita. Itu yang akan menolong kita hidup di dalam terang. Untuk hidup di dalam kebenaran. Bukan kehebatan kita. Bukan kemampuan kita. Tetapi kerelaan kita. Kepatuhan kita. Ketundukan kita. Rasa syukur kita. Untuk semua yang baik itu. Yang kita terima daripada Tuhan. Tuhan, semua ini karena kemurahan-Mu. Semua ini karena kebaikan-Mu. Saya masih ingat berdoa pada saat ini. Karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Saya masih ingat mendoakan anak-anak saya. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya akan selalu memohonkan kemurahan Tuhan. Kemurahan-Mu Tuhan akan selalu saya mohonkan. Untuk setiap orang-orang yang saya kasihi. Untuk setiap anak-anak saya ya Tuhan. Untuk setiap rencana-rencana saya agar menjadi berkat. Berkat kepada orang lain. Berkat di sekitar saya. Dan menjadi kemuliaan Tuhan. Karena semua ini bukan kehebatan. Tetapi karena kemurahan. Saya telah mengenal. Saya memiliki pengetahuan. Saya telah merasakan kebaikan-Mu. Biarlah kebaikan-Mu juga Tuhan. Nyata bagi orang-orang yang saya kasihi ini. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus hidup di dalam terang itu dan membagikannya kepada orang-orang yang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di sorga, segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu atas kemurahan-Mu yang selalu menerangi hati kami, atas pertolongan-Mu melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat selalu setia, dapat selalu tekun, dapat selalu berdoa kepada-Mu, dapat selalu memohonkan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Engkaulah Tuhan yang tolong setiap orang-orang yang kami kasihi, orang-orang di sekitar kami, agar mereka senantiasa bertekun di dalam iman mereka, yaitu sungguh-sungguh di dalam Engkau. Engkau tolong negara ini ya Tuhan, untuk bisa atau untuk mampu menolong kami sehingga kami dapat beribadah dengan nyaman memuji memuliakan Engkau di tempat kami masing-masing. Engkau juga yang tolong setiap jemaat-Mu ya Tuhan di setiap pergumulan mereka. Engkau tolong setiap kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.